Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman-Mu sekali lagi hari ini. Tolong kami semua Allah Bapa, tolong supaya hamba hanya mengucapkan apa yang pesan dari Allah Bapa, hamba tidak menambahkan apa-apa. Juga tolong kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya Roh Kudus diberikan pada kami semua, sehingga semua yang mendengarkan ini Tuhan, betul-betul mengerti isi pesan ini sesuai kehendak Allah Bapa, bukan sesuai kehendak kami. Terima kasih Allah Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau membuat kami bisa menerima firman-firman Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau membukakan pada kami hal-hal yang perlu kami ketahui, sehingga kami tidak salah mengerti atas firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang kami terima hari ini. Amin. Bapak Ibu sahabat inspirasi, ada satu ayat yang menarik sekali di Amsal 10 ayat 22. Saya bacakan ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan bacakan Amsal 10 ayat 22. Berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya. Susah payah atau kerja keras tidak akan menambahinya. Ini adalah ayat yang saya sangat suka. Karena di sini menunjukkan bahwa hanya berkat Yahweh lah yang bisa menjadikan saya itu kaya. Saya bersusah payah macam apapun juga tidak akan menambahi apa-apa atas berkat itu. Bapak Ibu, tapi waktu saya merenungkan ayat ini sekali lagi, Tuhan bilang sama saya, kamu perhatikan gak bahwa ayat ini salah? Wah, saya langsung kaget. Tuhan, ini ayat salah. Ya, ini ayat salah. Salahnya di mana Tuhan? Lalu Tuhan kasih tahu saya, salahnya ada di kata-kata ini. Susah payah tidak akan menambahinya. Loh, Allah Bapak betul dong. Kalau saya tidak diberkati, saya bekerja keras apapun juga saya tidak akan bisa menambahkan apa-apa. Allah Bapak bilang tidak. Loh, betul dong Allah Bapak. Kalau saya tidak diberkati, maka susah payah saya, kerja keras saya, tidak menghasilkan apa-apa dong. Allah Bapak bilang tidak. Ayat ini salah. Kalau ayat ini betul, susah payah tidak akan menambahi apa-apa. Berarti perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta itu salah dong. Bapak Ibu tentu ingat dong perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Di perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada satu orang bos pergi keluar kota dan dia meninggalkan 5 talenta kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya ini mengusahakan 5 talenta itu sehingga waktu bos itu balik jadi 10 talenta. Nah, berarti susah payah menambahinya. Allah Bapa memberikan kita berkat 5 talenta. Lalu kita bersusah payah mengupayakan 5 talenta itu sehingga jadi 10 talenta. Berarti susah payah bisa menambahinya. Oh, tapi ada satu orang yang pintar sekali. Dia terima 1 talenta dari bosnya itu, kemudian dikuburkan. Dia tidak mau bersusah payah apapun atas 1 talenta itu. Lalu kemudian bosnya balik dan tanya, gimana kabarnya 1 talenta saya? Lalu orang itu jawab, ya 1 talentanya tetap 1 talenta. Lalu orang itu dimarahi oleh bos itu. Bahkan dia dibuang oleh bos itu. Jadi yang tidak mau susah payah atas berkat Tuhan, itu pasti dihukum. Jadi Bapak Ibu, betul kata Tuhan. Ayat ini salah. Berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya. Susah payah atau kerja keras tidak akan menambahinya. Itu salah. Lalu saya tanya sama Tuhan, loh kok bisa salah nih Allah Bapak? Ini ada di Amsal loh, kitab yang sangat penting. Lalu Allah Bapak bilang, coba kamu baca bahasa Inggrisnya. Lalu saya baca bahasa Inggrisnya. The blessings of the Lord brings wealth, and He adds no trouble to it. Saya ngerti sekarang. Jadi yang salah itu terjemahan Indonesianya, bukan ayatnya salah. Ayatnya bunyinya begini, berkat Yahweh selalu membawa kekayaan. Bapak Ibu perhatikan, berkat Yahweh selalu membawa kekayaan. Dan dia adds no trouble to it. Dan dia tidak menambahkan masalah di kekayaan itu. Atau dalam bahasa lainnya, dan dia tidak menambahkan kesusahan di kekayaan itu. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, sekarang kita ngerti nih
Berkat Yahweh selalu menjadikan orang itu kaya. Jadi kalau orang itu diberkati, pastilah orang itu kaya. Dan Tuhan tidak menambahkan masalah di kekayaan itu. Jadi kekayaan itu akan trouble free. Tidak ada masalah. Karena Tuhan tidak menambahkan masalah di situ. Tapi kata trouble free ini juga bahaya ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya di kekayaan itu bisa datang masalah dari iblis. Bisa datang masalah dari diri sendiri. Bisa datang masalah dari dunia ini. Tetapi semua masalah-masalah itu tidak menimbulkan masalah yang fatal. Karena Allah Bapa pasti menolong kita untuk melindungi berkat itu. Yang paling bahaya adalah kalau masalah itu datang dari Allah Bapa. Wah, tidak bisa diusir sama sekali dong. Tidak bisa disingkirkan sama sekali. Karena itu datang dari Allah Bapa. Kita ingat aja lah kisahnya Raja Saul waktu roh Allah dicabut dari dia dan dia diberi roh iblis. Jadi 1 Samuel 16 itu cerita bahwa Raja Saul itu dicabut roh kudusnya lalu diberi roh iblis. Maka tidak ada yang bisa cabut roh iblis itu. Karena roh iblis itu dikirim oleh Tuhan. Siapa yang bisa cabut? Demikian juga dengan kekayaan kita. Kalau kita mendapatkan kekayaan itu dengan bersusah payah, dengan bekerja keras, tapi tidak diberkati Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan masalah di kekayaan kita itu. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, sekali lagi saya ulang. Kalau kita berupaya mendapatkan kekayaan dan kekayaan itu bukan berkat Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan masalah di kekayaan itu. Jadi, kekayaan kita itu haruslah berkat Tuhan. Kalau bukan berkat Tuhan, bahaya sekali karena akan timbul masalah di kekayaan itu. Masalah dari mana? Masalah dari Allah Bapa yang menambahkan. Masalah apa aja sih yang akan ditambahkan oleh Allah Bapa? Roh Kudus menunjukkan pada saya Matius 6. Mari kita baca Matius 6 sebentar. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri mencurinya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum." Tuhan Yesus di ayat ini bilangnya keras sekali. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini sebenarnya kan kalimatnya kayak gini. Dilarang mengumpulkan harta di bumi. Dilarang mengumpulkan harta di bumi. Ya, kalau kita langgar, langsung Tuhan Yesus bilang, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri mencurinya. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, kita tahu akan muncul 3 masalah. Masalah yang pertama adalah akan ada ngengat. Ngengat itu semacam rayap ya. Akan ada rayap dan karat serta pencuri. Bapak Ibu, coba kita pikirin deh. Rayap tuh siapa yang nyuruh sih? Kok bisa rumah kita dirayapin, rumah sebelah nggak dirayapin? Rayap tuh siapa yang suruh datang? Itu rayap itu disuruh oleh Tuhan. Karat itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Dia merusak tempat-tempat yang Tuhan mau dirusak. Sekarang soal pencuri. Kok bisa ya malingnya masuk? Padahal kita udah gembok lengkap. Terus kok dia tahu waktunya pas banget. Pas kita nggak di rumah dia bisa masuk. Jadi Bapak Ibu, kita mesti ingat. Ngengat, karat, pencuri. Itulah masalah-masalah yang akan muncul di kekayaan kita kalau kita melanggar peraturan ini. Kita mengumpulkan harta di bumi. Lalu di Matius 6 itu dilanjutkannya begini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi masalah kedua yang akan ditimbulkan oleh Allah Bapa adalah kita akan punya ketergantungan pada kekayaan itu. Sehingga lama-lama kekayaan itu akan jadi mamon buat kita. Nah, nanya lagi nih Bapak Ibu sahabat inspirasi. Perasaan ketergantungan itu datang dari mana sih? Nah, perasaan ketergantungan itu datang dari hati kita sendiri. Kok bisa hati kita merasa tergantung ya sama kekayaan itu? Ya, karena Allah Bapa mengaturnya demikian. Jadi kita tahu masalah kedua yang akan muncul di kekayaan kita adalah kita akan makin tergantung pada kekayaan itu.
Dan kekayaan itu akan jadi mamon untuk kita. Kemudian Tuhan Yesus menutup di Matius 6 itu seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, inilah dia masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah kekhawatiran. Jadi lama-lama kita tergantung sama kekayaan itu, lalu kita mulai jadi khawatir. Kok uang saya tambah dikit ya? Benar kan Bapak Ibu? Coba deh Bapak Ibu sekarang taruh uang 100 juta di bank. Lihat deh 10 tahun lagi. Apa nilainya masih sama? Enggak. Pasti nilainya sudah turun. Jadi Bapak Ibu terpaksa bekerja keras lagi supaya 10 tahun lagi tabungan Bapak Ibu jadi 300 juta. Sehingga nilainya setara dengan 100 juta sekarang. Itu aja uang aja udah jelas turun. Ada ngengat dan karatnya padahal ditaruh di bank. Nah, masalah yang ketiga adalah kita akan diberi kekhawatiran oleh Allah Bapa. Kalau udah khawatir gawat nih. Lama-lama jadi penyakit, lama-lama jadi stres. Bapak Ibu sahabat inspirasi, ingat hal ini. Berkat Tuhan selalu menjadikan kita kaya. Dan Tuhan tidak menambahkan masalah di dalam berkat itu. Ada 3 masalah yang tadi kita udah dapetin dari Matius 6. Masalah pertama adalah ada rayap, ada karat, dan ada pencuri. Masalah yang kedua adalah kekayaan itu lama-lama akan jadi mamonnya kita. Jadi kita akan bersalah karena menyembah Allah dan menyembah mamon. Dan masalah yang ketiga adalah akan timbul kekhawatiran di hati kita. Jadi 3 masalah ini sangat fatal. Pertama, kekayaan yang gak bisa disimpan. Kedua, bikin kita berdosa di depan Tuhan. Ketiga, bikin kita bunuh diri. Karena khawatir itu akan bikin kita sakit mah. Lalu sakit mah akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Jadi bahaya sekali kalau kekayaan itu kita dapatkan dari mengumpulkan harta. Kekayaan itu mesti didapat dari berkat Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menambahkan masalah ke dalamnya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya mendapatkan berkat Tuhan? Ini pertanyaan yang mudah sekali. Tadi kita lagi bahas Amsal 10 ayat 22 ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, Bapak Ibu sahabat inspirasi. Kalau kita orang benar, pasti kita diberkati. Tapi pengertiannya benar di hadapan Tuhan nih ya. Bukan benar di hadapan tetangga, bukan benar di hadapan pasangan kita. Benar di hadapan Tuhan. Berkat akan selalu ada di atas kepala orang benar. Kata Amsal 10 ayat 6. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Kita mesti tanya nih apa maksudnya orang benar. Orang benar di Alkitab selalu definisinya adalah orang yang nurut pada Tuhan. Jadi kalau ada satu orang nurut sama Tuhan itu namanya orang benar. Tetapi kalau ada orang yang suka melawan Tuhan, tidak mau nurut, itu namanya orang fasik. Kalau dia ngotot, tidak mau nurut, padahal dia udah tahu apa yang benar, apa yang salah, itu namanya orang bebal. Jadi sekarang kita tahu, definisi orang benar adalah orang yang nurut. Jadi kalimat Amsal 10 ayat 6 ini bisa saya katakan sekali lagi sebagai berikut. Berkat ada di atas kepala orang yang nurut kepada Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang yang nurut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi, sekarang mudah sekali. Setiap orang bisa menjadi kaya. Setiap orang bisa diberkati. Entah dia orang yang lulusan SD, entah dia orang lulusan S3, S4, entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia laki, entah dia perempuan, entah dia muda, entah dia tua. Semua bisa diberkati asal nurut sama Tuhan. Ada satu teman saya itu kerja rajin sekali dan gajinya di atas 70 juta per bulan. Jabatannya memang tinggi. Lalu dia kemudian investasi di satu apartemen. Dia mulai beli apartemen itu dari belum jadi bangunannya sampai mulai dibangun. Setelah beberapa tahun nyicil ternyata apartemen itu bangkrut dan bangunannya nggak jadi. Jadi investasinya hilang begitu aja. Yang lebih sedih adalah kemudian dia kena kanker. Dan kankernya ini menghabiskan banyak uang. Karena dia mesti kemo segala macam.
Jadi kemudian setelah dia kelar kemo dan segala macam, dia kembali ke kerjaannya dan dia semakin giat mencari uang. Karena dia makin khawatir. Waduh, kalau saya nggak punya uang nanti, kalau kanker saya tambah parah, gimana ya? Saya nggak bisa bayar nanti. Jadi dia tambah rajin bekerja. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi lihat. Pertama-tama adalah ngengat dan karat menggerogoti kesehatannya. Pencuri juga mencuri kesehatannya. Maka kemudian dia jadi khawatir. Dan dia jadi khawatir dia mengandalkan uangnya. Lalu uang itu jadi mamon buat dia sekarang. Sedih sekali cerita teman saya ini. Kita harus doakan orang-orang semacam ini supaya Tuhan kasih hati yang baru. Hati yang tidak lagi mengejar kekayaan tetapi hati yang berusaha untuk jadi orang yang nurut kepada Allah Bapa. Sehingga yang dia kejar itu berkatnya Tuhan. Tetapi di sisi yang lain lagi saya punya cerita yang indah sekali. Ada satu teman saya tuh gajinya cuma 4,9 juta satu bulan. Dia kerjanya cuma admin biasa aja. Tetapi Tuhan memang panggil dia jadi pengkhotbah. Lalu dia disuruh khotbah sama Tuhan. Jadi waktu dia naik motor, Tuhan kasih ayat ini, penjelasan ini. Lalu dia catat semuanya, kemudian dia khotbahkan sendiri di kamarnya. Lalu dia edit sendiri juga. Kemudian ditayangkan di YouTube. Gak ada duitnya sama sekali Bapak Ibu. Tapi dia nurut sama Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan teman saya ini? Gaji cuma 4,9 juta. Tetapi dia bisa menabung. Di tabungan itu sama sekali tidak ada masalah. Jadi dia sebentar lagi akan beli motor baru cash dari uang tabungannya. Dari gajinya yang cuman UMR itu. Bapak Ibu sahabat inspirasi. Kalau kita diberkati Tuhan. Maka tidak akan ada masalah dalam kekayaan kita. Yang perlu kita lakukan tuh gampang sekali. Cuma nurut aja sama pesan Tuhan. Jadilah orang benar. Maka pasti kita diberkati. Jadi Bapak Ibu sahabat inspirasi. Mari kita hidup benar. Kita bangun pagi kita tanya Tuhan kita mesti ngapain. Nanti Tuhan kasih tahu kita ikutin aja. Terus waktu kita berangkat kerja. Waktu kita berangkat sekolah. Waktu kita berangkat untuk beraktivitas. Kita tanya Tuhan ini mesti gimana lakukannya. Nanti Tuhan kasih arahan-arahan. Kita ikutin aja. Berarti kita orang benar. Kita orang yang nurut pada Tuhan. Maka pasti kita diberkati. Selamat diberkati Tuhan dengan kekayaan Bapak Ibu. Pasti kekayaan itu aman. Karena Tuhan tidak menambahkan masalah apapun di kekayaan itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa terima kasih karena sekarang kami tahu bahwa jalan untuk diberkati sudah terbuka bagi kami. Kami tidak akan lagi hidup memalukan Allah Bapa. Karena kami akan jadi orang benar. Kami akan diberkati oleh Allah Bapa. Allah Bapa, kami mohon maaf jika selama ini kami itu mengejar-ngejar kekayaan. Kami itu berusaha mendapatkan kekayaan dengan cara kami sendiri. Kami minta maaf Allah Bapa. Sekarang kami sudah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kekayaan yang diberkati Tuhan. Tolong kami Allah Bapa supaya tiap hari kami selalu menjadi orang yang benar. Orang yang nurut kepadamu. Berikanlah kepada kami hati yang taat. Hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tapi kami selalu nurut pada kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati berkat-Mu yang berupa kekayaan itu. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih untuk firman yang indah ini. Amin. Bapak Ibu, selamat diberkati dengan kekayaan. Tuhan Yesus pasti memberkati orang-orang yang nurut padanya. Amin.